Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai tata yaitu regresi berganda dan implementasi atau interpretasinya. Nah, kelompok 7 sendiri yaitu beranggotakan yang pertama ada Nurul Zakfa dengan NPM 08, Dea Fitri Dayanti yaitu 019, saya sendiri Adi Sulistiana dengan 022, dan yang terakhir yaitu Aisyah Atnia dengan NPM 027. Nah, materi yang pertama yaitu akan dibahas oleh Aisyah Atnia. Kepada Aisyah dipersilahkan. Maaf, belum bisa share screen. Jadiin host dulu. Tata, klik file, lalu log, begin, konversi data string ke numerik, lalu oke. Lalu klik file, import, Excel, browse, masukkan data kelompok 6 sampai kelompok 10, checklist pada import first row, oke. Kita lihat di sini bahwa datanya sudah hitam, berarti sudah terubah dari string ke numerik. Lalu selanjutnya kita rename nama variabelnya. Sebelumnya saya sudah membuat do file agar lebih mudah. Bisa mengetikkan di komen rename pengeluaran rumah tangga menjadi Y, lalu rename pendapatan menjadi X1, rename pendidikan kepala keluarga menjadi X2. Maka di sini blok lalu execute. Setelah itu kita regress. Dapat dilihat dari hasil regresi Y, X1, X2. X1 ini berpengaruh positif terhadap variabel Y, yaitu pengeluaran rumah tangga. Apabila X1 atau pendapatan sebesar 1 juta, maka tingkat pengeluaran rumah tangga akan naik sebesar 10,15 juta. Ini merupakan hubungan positif karena apabila X1 naik, Y-nya juga naik. Yang kedua adalah pendidikan kepala keluarga. Apabila kenaikan 1 juta, tingkat pendidikan kepala keluarga akan menaikkan sebesar 0,38 juta pengeluaran rumah tangga. Ini juga memiliki hubungan positif. Maka kita akan menguji uji T. Yang pertama adalah kita harus mencari T tabelnya terlebih dahulu. Kita bisa mencarinya pada Excel. Dengan rumus sama dengan EINV
menggunakan alfa 5% berarti 0,05. 2, lalu keseluruhan datanya itu kan ada 40. Kurang 1 jadi 39, tutup kurung. Nah, hasilnya 2,02. Maka T tabelnya 2,02 dan T hitungnya itu adalah 4,53. Artinya T hitung lebih besar dari T tabel dengan signifikansi 0,00. Nah, ini lebih kecil dari 0,05. Artinya hipotesisnya diterima dan terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Untuk X2-nya, di sini T hitungnya sebesar 0,08 dan T tabelnya adalah 2. Jadi, T hitung lebih kecil daripada T tabel. Artinya, hipotesis ditolak. Dan signifikannya dilihat dari probabilitas di sini sebesar 0,93. Ini lebih besar dari 0,05. Artinya hipotesisnya ditolak dan berpengaruh tidak signifikan. Baik, dalam rumus regresi linear berganda adalah Y sama dengan alfa plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Jadi, Y sama dengan koefisiennya 79,69 plus X1 10,15 plus X2 0,38. Untuk nilai R square atau determinasi sebesar 0,38,51. Artinya sebesar 38,51%. Variabel nilai ini menjelaskan seberapa besar pengaruh antara variabel independen dengan dependennya. Jadi, X1 dan X2, pendapatan dan pendidikan ini berpengaruh sebesar 38,51% terhadap pengeluaran rumah tangga. Dan sisanya 100 dikurang 38%, sekitar 61,5% itu dipengaruhi di luar dari variabel independen pada regresi ini. Lalu untuk p-value-nya sendiri, di sini p-value untuk X1 yaitu pendapatan sebesar 0,000, artinya lebih kecil daripada 0,05, itu adalah tingkat alfa. Maka X1 atau pendapatan berpengaruh signifikan kepada pengeluaran rumah tangga. Dan X2 p-value-nya sebesar 0,938, artinya lebih besar dari 0,05. Maka X2 pendidikan kepala keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga. Sekian saya kembalikan ke moderator untuk mencari nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Kita dapat mengetikkan di komen, summarize. Waduh, merah datanya. Summarize. Enggak apa-apa. Dan nih. Baik, untuk mencari nilai minimum, maksimum, mean, kita dapat mengetikkannya di komen dengan summarize, maka ini akan dijelaskan oleh Nurul. Baik, pada tabel tersebut terdapat variabel Y, X1, dan X2.
di mana variabel Y sebagai pengeluaran rumah tangga, X1 sebagai pendapatan, dan X2 sebagai pendidikan kepala rumah tangga. Nilai maksimum dari variabel Y adalah 587,66. Lalu nilai minimumnya 109,71, standar deviasinya 112,6752, dan minnya atau rata-rata 283,5735. Sedangkan X1 atau pendapatan yaitu minimalnya 33,4, minimumnya 3,69, standar deviasinya 6,847773, lalu min atau rata-rata 19,60475, dan X2 sebagai pendidikan kepala rumah tangga yaitu nilai maksimumnya 17, minimal 4, standar deviasinya 3,1654,5418, dan min atau rata-ratanya yaitu 12,675. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroksiditas akan dijelaskan oleh Dea Fitri Dayanti. Kepada Dea, dipersilakan. Untuk mencari uji asumsi klasik kita dapat mengetikkan pada dua file yang tertera. Sebelumnya saya sudah memindahkannya karena agar lebih cepat. Jadi ini tinggal kita running. Silahkan Dea. Iya, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Sebelumnya, saya akan menyampaikan jika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal, tetapi jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Bisa kita scroll ke atas nih, tolong, data uji normalitas. Nah, ya. Di sini ada variabel X2, X1 sama Y. Y itu sebagai pengeluaran, X1 sebagai pendapatan, X2 itu sebagai pendidikan kepala keluarga. Bisa kita lihat di data tersebut, besarnya probabilitas variabel X2 itu 0,03076. Nah, data itu probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Terus di variabel X1 itu probabilitasnya sebesar 0,07172. Itu lebih besar dari 0,05. Sedangkan di variabel Y probabilitasnya 0,36025 itu lebih besar juga dari 0,05. Jadi bisa kita tarik kesimpulan yaitu di variabel X2 itu kan lebih kecil dari 0,05, berarti datanya tidak berdistribusi normal, tetapi di variabel X1 sama Y itu lebih besar dari 0,05. Jadi datanya berdistribusi normal. Terus selanjutnya uji multikolinearitas. Di situ ada variabel X1 sama variabel X2. Sebelumnya jika nilai toleransi 1 per VIF itu lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas atau lolos uji. Tetapi jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF
VIF-nya lebih besar dari 10, maka terdapat gejala multikaneritas, tidak lolos uji. Di variabel X1 di data tersebut nilai VIF-nya variabel X1 itu sebesar 1,1. 1,11 itu berarti lebih kecil dari 10 dan nilai 1 per VIF-nya itu 0,89. Itu lebih besar dari 0,10 dan di variabel X2 itu nilainya sama, maka dapat ditarik kesimpulan tidak ada gejala multikolinearitas atau lolos uji. Terus yang terakhir itu uji heterogenitas. Sebelumnya jika SIG-nya lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterogen. Tetapi jika SIG-nya lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heterogen atau tidak lolos. Di data itu kita lihat nilai probabilitasnya sebesar 0,0073. Itu nilainya kan lebih kecil dari 0,05. Berarti bisa kita simpulkan terjadi heterogen atau tidak lolos uji di dalam heterogen. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Adek. Oke, terima kasih kepada Dea. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.